hal yang akan kita bahas ini sebenarnya akan sangat berat karena akan dilihat dari kehidupan saya sehari-hari. Nah, buat yang pria-pria siap-siap karena akan ada banyak hal-hal yang akan sulit dilaksanakan dalam kehidupan kalian. Jadi Adam tuh tidak tergoda dengan godaan si setan, dengan godaan si ular untuk memakan buah tersebut. Nah, di sini juga Yesus berkata, "Oh, pemimpin itu adalah untuk menjadi pelayan. Walaupun single atau menikah, kita tuh dipanggil Tuhan untuk memberikan hidup kita kepada orang lain." Halo teman-teman Gram semua, balik lagi sama kita, Mary dan Febrian di Grace and Truth. Nah, hari ini kita bakal ngebahas apa nih? Kita bakal lanjutin ya mengenai peran pria dan wanita menurut Alkitab. Dan kemarin kita sudah pembukaan tuh. Nah, kita mau lanjutin sekarang, kita mau membahas mengenai peran seorang pria. Dan bagaimana caranya kita bisa belajar ini, kita mau melihat dari tujuan Adam diciptakan. Dari awal mula kenapa Tuhan menciptakan Adam, apa tujuannya. Lalu kita juga mau melihat kelanjutannya nanti di perjanjian baru. Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kesemuanya itu gitu. Jadi kita mau belajar dari situ ya. Siap? Siap. Nah, kita mau bahas lagi dari Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Yuk mari kita berdoa dulu sebentar. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau belajar mengenai peran seorang pria. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau saja Tuhan yang menyingkapkan kepada kami, dan biarlah Engkau juga Tuhan yang bisa memberikan kami kekuatan supaya kami Tuhan bisa menghidupi kehidupan kami Tuhan sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di sini kamu masih ingat kan nih dari ayat ini apa yang kita bahas kemarin? Masih. Gimana? Jadi kita harus fokus dengan panggilan kita ya, jangan Fokus dengan fokus panggilan. kepada panggilan orang lain. Gitu. Iya, jadi jangan kita membanding-bandingkan dan kita akhirnya tidak melakukan peran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, dan di ayat ini yang kita sudah bahas ya, Petrus kan matinya disalib, dan itu caranya bagaimana dia bisa memuliakan Tuhan. Nah, dia bertanya-tanya bagaimana Yohanes akan mati. Nah, makanya kita jangan seperti itu. Kita harus fokus dengan panggilan Tuhan kepada kita. Nah, pada saat ini di podcast ini kita mau membahas mengenai peran seorang pria. Nah, peran seorang pria ini sangat berat nih. Ini disclaimer aja ya buat teman-teman, kan kemarin sudah dibahas juga kalau saya ini adalah suaminya Ibu Mary di sini, dan juga hal yang akan kita bahas ini sebenarnya akan sangat berat karena akan dilihat dari kehidupan saya sehari-hari. Kalau Jadi, tidak sesuai nih, kita bisa sindir nih teman-teman. Ya, jadi makanya ini sangat berat dan ini bakal bisa digunakan untuk menusuk-nusuk saya, saudara-saudara. Nah, ini disclaimer aja karena bukan berarti kalau saya bisa mengajarkan tentang kebenaran ini, bukan berarti saya menghidupinya 100% gitu. Jadi pasti ada kegagalan-kegagalan yang akan terjadi dalam kehidupan saya dalam menjalankan semuanya ini, dan juga pasti akan ada fall short ya dalam segala sesuatu yang saya ajarkan ini. Nah, tapi kalau kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan ini, itu akan sangat berguna bagi kehidupan kita, apalagi khususnya kalian yang sudah menikah gitu ya. Karena kalau mau dilihat atau dibilang sombong sedikit gitu ya, kalau saya melihat, kalau menurut standar dunia saya ini suami yang baik. Amin. Amin. Menurut standar dunia sih rasanya, cari di mana sih suami seperti ini? Baik banget sih aku ini, bahkan kadang-kadang rasanya terlalu spoiled istri ya. Tapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, aku sadar kalau aku tuh fall short in a lot of ways. Jadi kalau kita melihat hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, kita tuh pasti akan merasa, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan supaya kita bisa menjalankan peran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yeah. Kalau kita ini tidak baik loh sebenarnya, karena kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yeah. Nah, siap semuanya? Siap. Nah, buat yang pria-pria siap-siap karena akan ada banyak hal-hal yang akan sulit dilaksanakan dalam kehidupan kalian. Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan untuk bisa melakukan segala sesuatu yang akan diajarkan pada saat ini. Amin. Amin. Hore. Oke, Kejadian 1 ayat 28. Kenapa Tuhan menciptakan manusia atau pria? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak.
Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, biasanya di ayat ini yang kita tahu bagaimana orang-orang biasa menggunakan ini katakan, oh taklukkanlah bumi, punyalah dominasi ya atas dunia ini. Karena itulah kenapa Tuhan menciptakan manusia untuk mendominasi gitu. Tapi kita harus melihat ayat ini sesuai dengan kacamata Tuhan. Ya. Jangan melihat dengan kacamata dosa. Karena itu makanya kemarin aku bilang salah satu penyimpangan yang sangat damaging ya bagi dunia ini adalah patriarki, yang dimana cowok-cowok mendominasi, memimpin dengan tangan besi gitu, bukan dengan kasih Kristus. Nah, makanya di sini kita harus hati-hati mengambil ayat ini lalu menggunakannya dengan kacamata dosa. Berkata, oh kita harus mendominasi, rule over gitu ya. Terus Itu sangat ngatur-ngatur gitu ngatur-ngatur ya. jadi bossy gitu ya. Jadi ini sangat berbahaya kalau kita tidak melihatnya dengan kacamata Tuhan gitu. Bagaimana caranya kita harus mendominasi dunia ini? Nah, Tuhan katakan di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bagaimana kita harus mendominasi? Dengan mengusahakan dan memelihara. Kita harus mengusahakan dan memelihara. Nah, mengusahakan di sini itu adalah bahasa aslinya? Itu adalah abad gitu ya. Yang artinya untuk bekerja untuk melayani. Bekerja dan melayani, dan memelihara ini ada syamar, yaitu untuk melindungi, melestarikan. Jadi untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi kita ini mendominasi itu bukannya mengambil keuntungan, tapi kita melayani, kita melestarikan, membuat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita untuk menjadi jauh lebih baik. Jadi kita bukannya mengambil keuntungan, tapi kita memberikan hidup kita untuk mereka yang ada dalam dominasi kita itu menjadi lebih baik. Itulah kepemimpinan yang Tuhan sudah berikan pada awal mulanya, bagaimana Tuhan maunya pada awal mulanya sebelum dosa itu masuk kepada dunia ini gitu. Jadi kita ini dipanggil Tuhan, pria-pria, kita ini dipanggil Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara, untuk menjadikan segala sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau Tuhan memberikan kita pekerjaan, apakah yang harus kita lakukan sebagai pria? Mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara pekerjaan kita. Orang-orang di sekitar pekerjaan kita supaya mereka menjadi lebih baik. Bisnis yang ada kalau kita bekerja sama orang supaya bisnis itu menjadi lebih baik. Kalau kita bos gitu kan, kita membuat pegawai-pegawai kita kehidupannya menjadi lebih baik. Bukannya kita mengambil keuntungan dari mereka. Gitu. Itulah pemimpin gitu. Kalau kita misalnya pada suatu saat nanti menjadi seorang suami, berarti kan Tuhan mempercayakan seorang istri dalam kehidupan kita. Jadi apa tugas seorang suami? Untuk mengusahakan dan memelihara istrinya agar mereka menjadi jauh lebih baik sebelum mereka menikah sama kalian. Kalau sebelumnya mereka jadi anak seseorang, hidupnya jauh lebih baik sebelum menjadi istri kalian, nah itu kalian dosa itu. Iya, jadi kita harus hati-hati saudara-saudara kalau menikah, dipikir berulang-ulang karena panggilannya itu sangat berat. Kelihatan ya gitu ya. Biasa kalau habis nikah terus kucel gitu atau kurus gitu, hitam. Waduh, itu suaminya harus bertobat ya sedikit. Nah, kalau misalnya pada suatu saat nanti diberikan anak, dikaruniakan anak, nah itu juga tugas seorang pria ya sebagai ayah. Harus mengusahakan dan memelihara mereka untuk menjadi lebih baik. Harus diajarkan firman Tuhan supaya mereka bisa bertumbuh dan menjadi manusia yang juga bisa taat dan mengusahakan dan memelihara sekeliling mereka juga. Nah, itulah panggilan kita sebagai pria, saudara-saudara, pada awal mulanya dunia ini dijadikan. Jadi ini sebenarnya adalah tugas yang sangat berat dan kita bisa melihat banyak problem-problem ya di dunia ini itu karena manusia, pria-pria itu tidak melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan pada awal mulanya. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya pria menjadi ayah mengajarkan ini kepada anak-anaknya, dunia ini tuh seperti surga loh. Kalau misalnya ini dijalankan ya, masalahnya kita tahu dosa itu datang kepada dunia gitu kan. Jadi kita tidak diciptakan untuk mengambil keuntungan dari orang lain sebagai pria, tapi kita harus memberikan hidup kita kepada orang lain supaya mereka itu menjadi lebih baik. Amin. Amin. Nah, kamu ada masukan? Enggak,
Tapi ya seperti yang dicontohkan Kristus ya, berarti Tuhan memberikan hidupnya, Ya, kira-kira seperti itu. nanti aku bakal bilang juga kalau kedatangan Kristus itu dia adalah mau memulihkan kepada keadaan mula-mula, di mana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hal yang sama gitu kan. Nah, di sini dikatakan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di sini juga kita belajar kalau ada batas-batas ya, di mana kita harus memelihara dan mengusahakan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Jadi Tuhan memberikan batas di mana kita harus mengexercise, menaklukkan atau mendominasi itu. Nah, ini juga sangat relevan dalam kehidupan kita. Jadi kita tuh ada batas-batas dalam dunia ini gitu. Jangan sampai kita mau mengusahakan dan memelihara kebun tetangga. Itu kan bukan urusan kalian gitu kan. Jangan sampai kita terlalu kepo gitu kan, dan mengurusi rumah tangga orang lain. Ini juga bisa diaplikasikan kalau misalnya kita masih pacaran, perempuan itu bukanlah dalam batas dominasi kita, tapi masih dalam dominasinya orang tuanya. Jadi kita harus mengenal batas-batas tersebut, jangan sampai kita melewati batas tersebut. Karena kita tahu ketika Adam dan Hawa melewati batas tersebut, mereka jatuh di dalam dosa. Jadi kita jangan sampai mengulangi hal yang sama. Nah, lalu di sini aku mau tekankan aja ya, bagaimana Tuhan mau pada awal mulanya pria itu dijadikan adalah kita harus mengusahakan dan memelihara, tapi di dalam batas kehendak Tuhan. Amin. Amin. Oke, pada poin selanjutnya adalah kita mau melihat bagaimana apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Apakah pengaruh dosa dalam segala sesuatu peran yang Tuhan sudah berikan tersebut? Nah, di Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, di sini kalau teman-teman tahu ceritanya bagaimana manusia jatuh dalam dosa, itu pada awal mulanya itu Hawa dulu ya yang makan ya. Perempuan dulu yang makan, lalu buahnya diberikan kepada suaminya. Dan suaminya itu yaitu Adam memakannya. Maka dua-duanya matanya terbuka dan jatuh di dalam dosa. Nah, di sini dulu interpretasi aku sih dulu itu adalah ketika si ular menggoda si Hawa. Dulu aku berpikir Adam tuh ada di sebelahnya. Nah, karena kalau kalian baca di NIV atau ESV ya, translationnya itu ada kata was, past tense gitu ya. Jadi di mananya wasnya? Who was with her. Jadi Adam who was with her gitu. Ada wasnya. Kan kalau misalnya past tense itu berarti Adam itu ada bersama-sama dengan Hawa sebelum-sebelumnya juga gitu kan. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya atau beberapa theologians ya yang belajar itu mereka berkata was itu tuh nggak ada di teks aslinya. Jadi kemungkinan besar ada kemungkinan kalau Adam tuh tidak ada waktu ketika Hawa itu digoda. Nah, aku juga percaya dengan hal yang sama sekarang ini gitu. Aku percaya Adam tuh tidak ada bersama-sama dengan Hawa ketika Hawa digoda si ular untuk memakan buah terlarang tersebut. Kenapa seperti itu? Nggak tahu. Ya, ada supportingnya juga nih ayatnya ini ya. 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini dikatakan kalau bukan Adam yang tergoda untuk memakan buah itu. Jadi Adam tuh tidak tergoda dengan godaan si setan, dengan godaan si ular untuk memakan buah tersebut. Jadi kemungkinan besar mungkin dia tidak mendengarkan godaan-godaan tersebut juga. Atau mungkin dia mendengar tapi dia tidak tertarik untuk memakannya. Tapi Hawa tergoda gitu. Jadi ada kemungkinan kalau Adam itu tidak bersama-sama dengan Hawa. Nah, menurut aku juga ini interpretasi yang lebih make sense ya. Karena dulu aku tidak berpikir kalau kan setelah kejadian ini kan si Adam langsung menyalahkan Hawa kan. Makanya aku punya pikiran kalau Adam tuh sudah ada niat-niat jahat. Tapi kan sebenarnya sebelum memakan buah itu, Adam tuh masih dalam gambar rupa Allah. Ya, yang belum tanpa dosa lah ya. Tanpa dosa. Jadi dia tidak punya pikiran-pikiran jahat gitu loh. Nah, makanya aku berpikir, kemungkinan besar sih memang Adam tidak ada di situ. Tapi kenapa dia mau memakan buah itu? Kenapa tuh? Kenapa? Nggak tahu. Karena Hawa sudah memakan buah itu.
Nah, kemungkinan besar dia tidak mau membiarkan Hawa jatuh di dalam dosa sendiri. Nah, ini lebih sesuai dengan interpretasi kalau Adam itu serupa dan segambar dengan Allah. Oh, oke. Karena Kristus mau bukan jatuh di dalam dosa ya, menanggung dosa kita, mati di kayu salib untuk dosa kita. Itu sama seperti gambar di mana Adam yang mau memakan buah terlarang itu karena kasihnya kepada Hawa. Supaya Hawa tidak jatuh di dalam dosa sendiri. Makanya Yesus dibilang Adam yang Terakhir. ya. Ini romantis banget ya kalau dipikir-pikir ya. Makanya Alkitab itu kalau kita lihat sangat luar biasa dan memberikan banyak inspirasi yang luar biasa. Jadi pada awalnya juga sebenarnya kita itu sebagai pria, kita itu harus mau kalau kita mau sesuai dengan gambar dan rupa Allah, kita harus mau memberikan hidup kita kepada orang-orang yang kita kasihi. To lay down your life for another. Nah, itulah panggilan pria dan itu sangat berat, saudara-saudara. Jadi yang sudah lahir sebagai pria, bersiap-siaplah untuk mati. Karena itulah panggilan kita gitu. Dan aku juga percaya kayak di Western society juga kan built by the Christian value ya. Makanya aku melihatnya kayak wow, kayak kalau misalnya emergency terjadi kan women and children yang didahulukan. Nah, itu sesuai memang dengan firman Tuhan. Karena pada pria-pria itu sebenarnya harusnya mendahulukan perempuan dan anak-anak dulu. Karena mereka dipanggil untuk memberikan hidup mereka kepada orang lain. Kirain gara-gara lemah gitu, itu juga kali ya. Ya, mungkin itu juga. Tapi memang panggilan Tuhan pada awal mulanya seperti itu. Kepada pria ya. Lalu ketika Adam jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, makanya ku makan. Wah, begitu jatuh dalam dosa langsung disalahin istrinya. Jatuh dalam dosa langsung juga disalahin Tuhan ya, disalahin juga. Kau yang sudah memberikan perempuan ini dan dia membuat aku makan buah terlarang ini. Nah, kita di sini bisa melihat ya kontras antara orang-orang yang hidup sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Mereka tidak menyalahkan, bahkan mereka mau memberikan hidup mereka untuk menemani orang yang jatuh di dalam dosa. Itu sangat luar biasa. Dan ketika dia jatuh di dalam dosa, dia langsung menyalahkan. Dia salah, dia kasih aku makan. Itu sering terjadi teman-teman. Nah, problem-problem pernikahan biasa juga seperti itu. Karena misalnya ya, kalau kita nih dalam pernikahan, ini buka-bukaan aja ya. Misalnya dalam pernikahan kan aku dan kamu financially kan kamu yang ngatur kan. Nah, sebagai Adam dan Hawa, nih misalnya kalau dalam financial yang kamu atur, jatuh misalnya kita bangkrut gitu. Bangkrut. Itu siapa yang harusnya menanggung? Aku dulu. Enggak dong. Setelah itu ya bersama. Enggak, harusnya pria yang nanggung. Pria dulu. Pria yang kasih tanggung jawab. Iya. Karena kamu bisa mengatur financial kita karena aku yang sudah memberikan otoritas itu kepada kamu sebenarnya. Harusnya sih seperti itu, tapi kan kita nggak pernah ngomong seperti ini kan. Cuma di dalam kepemimpinan atau keluarga ya seperti itu. Apapun yang istri kita lakukan itu tuh kita sebagai suami itu sebenarnya kita sudah memberikan otoritas. Kalau kita tidak ngomong apa-apa, otoritas ini basically sudah diberikan. Dan misalnya kita jatuh dan kamu membuat keputusan yang salah, ya itu tuh tanggung jawab aku sebenarnya. Walaupun keputusan yang kamu lakukan itu kamu yang ambil, misalnya nggak ngomong-ngomong sama aku gitu. Nah, makanya sebagai pria itu sangat berat. Ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil yang kita juga harus bertanggung jawab gitu. Jangan sampai ketika istrinya membuat keputusan yang salah kita tendang dia. Nah, itu bukan sesuatu yang Tuhan mau ya pada awal mulanya dunia ini dijadikan. Amin. Berat nggak jadi sebagai suami? Nah, berat sekali sebagai suami. Nah, kita mau melihat juga nih di perjanjian baru apa yang Yesus ajarkan. Oke, Matius 20. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini ajaran Yesus yang sangat radikal, yang sangat luar biasa ya. Jadi Yesus bilang, dunia ini mengajarkan kalau pemerintah atau pemimpin-pemimpin itu memerintah dengan tangan besi
Jadi mereka ini bossy gitu kan. Jadi nggak mau salah. Kalau salah, rakyatnya yang nanggung gitu kan. Tapi sebenarnya kalau Tuhan mengajarkan itu pada awal mulanya diciptakan bukan seperti itu. Adam yang notabene-nya adalah menjadi pemimpin atas Hawa, dan untuk mendominasi dunia ini dia tuh harus memberikan hidupnya untuk memelihara dan mengerjakan segala sesuatu supaya menjadi lebih baik daripada apa mulanya. Nah, di sini juga Yesus berkata, pemimpin itu adalah untuk menjadi pelayan. Jadi pemimpin itu harusnya melayani mereka yang di bawahnya gitu. Jadi bukan seperti yang diajarkan dunia ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat kalau Tuhan Yesus itu memang mau memulihkan ya keadaan dunia ini kepada awal mulanya. Pemimpin itu adalah orang-orang yang melayani. Nah, di sini kita bisa melihat kalau Yesus itu sangat mengerti benar dengan peran pria yang pada awal mulanya dunia ini dijadikan. Nah, makanya di sini juga aku percaya kalau awal mulanya itu Adam seperti itu gitu. Dia memberikan nyawanya supaya dia bisa menemani Hawa yang jatuh di dalam dosa. Amin. Kamu ada masukan nggak sampai saat ini? Bagus, luar biasa. Nah, di sini kita mau melihat juga ya kalau kita memang sudah dipanggil. Nah, kan musim kehidupan kita tuh berbeda-beda sebagai pria. Ada waktu di mana kita sebagai single ya. Nah, di sini aku bilang keep calm and be single happy gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian masih single, itu sebenarnya saat yang bagus untuk ya happy aja dulu gitu kan. Tidak perlu mengorbankan nyawa kalian untuk seseorang gitu kan. Tapi kita harus belajar pada saat single bagaimana kita bisa memberikan hidup kita kepada orang lain juga gitu. Karena bahkan pada saat single saja di Yohanes 15 ayat 13 Tuhan Yesus berkata begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, jadi kita waktu kita masih single juga tapi kita memiliki teman-teman sekeliling kita, sahabat-sahabat kita harus belajar untuk tidak menaruh hidup kita tuh di atas gitu loh. Kita harus belajar melayani, kita harus belajar untuk memberikan hidup kita kepada teman-teman sekitar kita. Dan juga kita harus belajar supaya kita bisa membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Bukannya mengambil keuntungan dari mereka. Nah, ketika kita sudah menikah, sudah ada perintah khusus untuk suami. Nah, kalau kita sudah menikah di Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ketika sudah menikah ada satu orang khusus yang Tuhan sudah tetapkan kepada kehidupan kita supaya kita memberikan hidup kita kepada mereka. Nah, kalau sudah menikah kamu sudah tidak punya pilihan. Itu adalah pilihan kita ketika kita menikah kalau kita mau memberikan hidup kita kepada wanita tersebut. Nah, jadi tapi tetap itu peran pria itu tetap sama ya, walaupun single atau menikah, kita tuh dipanggil Tuhan untuk memberikan hidup kita kepada orang lain. Untuk membuat hidup mereka lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Nah, tapi kan di dalam hidup ini kita tahu kalau hidup kita cuma satu. Nggak mungkin dong kita kasih hidup kita kepada semua orang lalu kita sendiri ini kan. Nah, di sini aku cuma mau memberikan sedikit aja yang praktikal ya dalam kehidupan kita. Kita kan dipanggil sebagai pria nih, awal mulanya pria. Semua yang sudah lahir dengan alat kelamin pria, kalian itu pria gitu kan. Dan kalian itu sudah dipanggil Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara dalam batas kehendak Tuhan. Jadi latihlah itu gitu. Kita dari kecil kita harus melatih hidup kita untuk tidak menjadi orang yang egois, yang mau menang sendiri, yang mau dapat untung sendiri gitu kan. Itu bukan yang Tuhan panggil kepada kita semua yang sebagai pria. Kita dipanggil untuk memelihara orang lain. Nah, pada suatu saat nanti dalam kehidupan kalian, Tuhan akan mendatangkan seorang wanita dalam kehidupan kalian, yaitu istri. Nah, di situ tuh sudah ada perintah khusus. Peran kalian tuh bukan cuma pria sekarang. Tapi peran kalian itu adalah suami. Nah, sebagai suami kalian ada panggilan khusus untuk memelihara dan membuat istri kalian lebih baik. Untuk memberikan hidup kalian kepada istri kalian. Nah, nanti pada suatu saat nanti di masa depan Tuhan mengaruniakan anak. Nah, pada saat itu tanggung jawab kalian sebenarnya lebih berat. Kalau dipikir-pikir kan circle-nya makin besar tuh. Berarti anak-anak juga itu di dalam batas kalian sekarang gitu kan. Nah, pada saat di depan mungkin kalian menjadi pemimpin komunitas, pejabat gitu kan, atau mungkin pendeta, orang banyak itu bakal masuk dalam circle kalian.
Nah, di sini jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita mau mengambil peran apa yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Kalau kita masih menjadi orang yang sangat egois, lebih baik jangan nikah dulu. Atau janganlah menjadi pemimpin komunitas ya. Kalau kalian masih memikirkan diri sendiri terus-menerus. Nah, tapi kalau kalian bisa memberikan hidup kalian kepada orang lain, lalu belajar gitu ya, bisa memberikan hidup kepada orang lain, ya kalian bisalah gitu berpikir untuk memiliki keluarga. Karena panggilannya itu adalah sangat berat, di mana kita harus memberikan hidup kita kepada orang lain. Okay. Amin. Aku ada pertanyaan nih. Gimana? Nah, gimana dengan kayak oke lah, kita kan jadi suami harus ngalah gitu ya sama istri ya gitu. Gimana dengan suami-suami takut istri? Nah, sekarang kan banyak Suami nih. takut istri. Nah, menurut kamu itu gimana biar balance gitu? Nggak jadi suami yang kayak otoriter, tapi juga nggak jadi suami yang suami-suami takut istri gitu. Karena itu juga nggak benar kan? Atau benar? Iya, nggak benar dong. Nggak boleh jadi suami takut istri ya. Ya gimana? Karena Coba. pada awal mulanya siapa yang tergoda oleh si setan, oleh si ular? Cewek kan? Cewek kan. Makanya sebenarnya memang ada nanti kita bisa bahas ketika kita membahas tentang wanita, tapi wanita itu lebih mudah untuk tergoda ya. Iya, Nah, betul sekali, makanya teman-teman. sebenarnya cowok-cowok itu memiliki suatu kualitas yang menurut aku ada di semua cowok ya. Mereka itu seperti sangat fokus. Tidak mudah terombang-ambing kalau ketika mereka sudah mengambil suatu keputusan gitu kan. Ya. Nah, menurut aku itu adalah sesuatu kualitas pria yang dimana Tuhan memang sudah berikan. Jadi ketika mereka sudah itu, mereka maju gitu loh. Kayak nggak mudah terombang-ambing ya. gitu kan. Nah, makanya suami-suami takut istri itu sangat berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat itu wanita yang mengambil leadership dalam keluarga. Dan mungkin jadi tanggung jawab lebih berat Iya. di istri ya kalau Iya. kayak gitu dong. Iya, Ya. ngapain juga kan? Istri kan memang tidak dipanggil untuk seperti itu gitu. Ya. Nanti kita di podcast selanjutnya kita akan membahas tentang wanita, apa peran wanita khususnya dalam keluarga gitu ya. Tapi di sini kita tidak mau seorang pria itu menjadi takutlah sama istri gitu ya. Karena mereka itu harus menjadi pemimpin di dalam keluarga gitu. Kalau kita melihat seperti itu ya, suami takut istri tidak seharusnya seperti itu gitu. Juga harus bertobat ya. Iya, juga harus bertobat. Tapi mungkin kalau suami takut istri, istrinya juga yang harus bertobat ya. Begitu. Iya dong, mungkin Tapi, terlalu banyak intimidasi. Tunggu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah itu lebih peran pria karena mungkin prianya Tidak kurang mengambil. kurang bisa mengambil tanggung jawab yang itu, makanya ceweknya yang harus lebih gitu. Iya, bisa jadi. Ya, teman-teman nanti bisa taruh di kolom komentar kalau misalnya ada masukan-masukan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang similar. Tapi ini memang topik yang sangat panjang ya kalau mau kita bahas ya. Tapi aku mau tekanin aja kalau suami takut istri itu tidak sesuai dengan peran-peran yang Tuhan sudah berikan dalam firman-Nya. Karena Tuhan sudah memberikan peran pria sebagai pemimpin gitu kan. Jadi kalau misalnya ketika wanita itu naik menjadi pemimpin, itu ada bahayanya. Karena pada awal mulanya bukan pria yang tergoda, tapi wanita yang tergoda gitu. Oke. Ada lagi? Udah, itu dulu. Nah, di sini jadi kita mau belajar peran pria ya untuk memberikan hidup mereka untuk mengusahakan dan memelihara dalam batas kehendak Tuhan. Supaya segala sesuatu yang di dalam dominasi mereka, baik itu istri, anak, atau orang banyak, itu tuh menjadi lebih baik. Ya. Menjadi lebih baik. Makanya terakhir sekali lagi, come home. Inilah peran yang Tuhan sudah berikan pada awal mulanya dan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus menghidupi kehidupan kita gitu sebagai pria. Nah, buat kalian yang wanita, nanti balik lagi ya, hopefully ke podcast yang selanjutnya. Atau kalian yang wanita yang mendengarkan dan mau menyindir pria-pria sekeliling kalian atau suami-suami kalian, ya boleh di forward video ini supaya mereka bisa menjadi lebih baik gitu kan, dan mengerti peran yang harusnya mereka lakukan. Amin. 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 Itu aja. God bless you. God bless you.